Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmul khamis. Hal yajibu qitalu ahlil baghi? Adakah wajib memerangi para buat pembangkang, kelompok yang punya kekuatan senjata, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, angkat senjata perang sesama muslim, itu namanya bughad atau ahlul baghi. Wajibkah memerangi mereka? Dhahaba telah berpendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ila wujubi qitali ahlil baghi, wajib memerangi para buat, para pemberontak, al-kharijina alal imam, yang membangkang kepada kepala negara, au ahadil muslimin, atau memerangi kepada seorang Islam, tidak memerangi pemerintah, tapi memerangi sesama muslim. Walakin ba'da da'watihim ilal wifaqi wassulhi, diperangi tadi tetapi setelah mengajak mereka untuk bersepakat dan berdamai, wassairi bainahum, dan setelah berjalan masuk di antara mereka, bima yuslihu dzatal bain, dengan cara apapun yang bisa merukunkan, mendamaikan perselisihan. Fa in aqamu 'alal baghi, jika sudah diupayakan damai, mereka ngotot tetap memberontak, wajaba qitaluhum, maka pemerintah wajib memerangi mereka supaya negara tetap berdaulat dan aman. Amalan biqaulihi ta'ala, itu untuk mengamalkan firman Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah olehmu antara kedua ta'ifataini yang berselisih. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika zalim semena-mena salah satu dari ta'ifataini kepada yang lain, faqatilu, maka perangilah olehmu allati, kepada ta'ifah tabaghi, yang semena-mena itu, hatta tafi'a, hingga mereka kembali ila amrillah, kembali kepada agama Allah, berdamai. Wa dhahaba jama'atun mimman yatta'il ilma ila adami jawazi qitalil bughad, berpendapat pula segolongan dari orang-orang yatta'il ilma, yang mana orang-orang itu ngaku berilmu, mengatasnamakan ulama, berpendapat apa? Tidak boleh memerangi para pemberontak yang sesama mukmin. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun, misui orang mukmin hukumnya dosa besar, fasik, dan memerangi sesama mukmin hukumnya kufur. Apakah hadis ini menjadi hujjah untuk tidak boleh memerangi bughad? Kalau pakai hadis ini, Mas, ono rampok ate mateni bojomu, mateni anakmu, sampean tetep ora oleh mateni rampok. Alasane mateni wong mukmin kafir.
Hadisnya pokok iki ya. Ini zaman dipateni meneng wae, bojo putih pateni meneng wae. Ono wong beruntak negaramu ya meneng wae. Alasane lek wong mukmin mau pisui dosa gede. Wong mukmin mau perangi kafir. Lek kabeh gawe dalil iki ya remek kabeh Mas. Wa hadzal haditsu la yanhadu hujjatan lahum. Hadis ini tidak bisa kuat, tidak bisa bangkit sebagai hujjah, dalil bagi mereka. Lianna man bagha minal mu'minin faqad amara al-Qur'an biqitalih. Karena orang yang membangkang, memberontak, meskipun dari kalangan sesama mukmin, benar-benar Quran memerintah untuk memeranginya. Nek Quran kon merintah kon merangi. Fa kaifa yuhtajju bimithli hadzal hadis? Bagaimana mungkin hadis seperti ini dipakai hujjah li ibtali hukmillah, untuk membatalkan, menghapus hukum Allah berdasar Quran langsung. Qala al-Qurtubi, qala wasdawuh sapa al-Qurtubi, Imam Qurtubi As-Spanyoli. Qurtubi itu Kurtubah kan? Kurdoba, Spanyol. Wa hadhil ayatu dalilun ala fasadi qawli man mana'a min qitalil mu'minin. Ayat ini menjadi dalil atas batalnya pendapat orang yang mencegah memerangi sesama mukmin, walau kana qitalul mu'min al-baghi kufran lakana Allahu qad amara bil kufri. Dan andai memerangi seorang mukmin yang memokong, andai memerangi seorang mukmin yang pemberontak itu dihukumi kafir, nek berarti Allah memerintah kekafiran. Apa mungkin Allah merintah kekufuran? Gak mungkin lah. Ta'ala Allahu an dalik. Mustahil Allah memerintahkan kufur. Wa qad qatala Siddiq radhiyallahu anhu man tamassaka bil Islam wa amtana'a minaz zakat. Khalifah Abu Bakr Siddiq memerangi orang yang tetap berpegangan agama Islam tapi menolak zakat. Iku diperangi, mokong berarti. Ya. Wa amara alla yuttaba'a muwallin. Abu Bakar memerintahkan supaya tidak dikejar, tidak dibuntuti pemberontak yang melarikan diri. Muwallin fi'il madinya walla. Wala yujhazu, wala yujhaza, dan memerintah supaya tidak dipateni pisan. Apa bahasa Indonesia ini dipateni pisan? Dibunuh sekalian. Ala jarihin, pemberontak yang luka. Wala tahilla amwaluhum, dan tidak halal jadi rampasan. Amwaluhum, harta para pemberontak karena sesama muslim. Pokok diperangi sampai mandek insaf ya wis. Sing kecekel aja dipateni, sing luka aja dipateni, sing lari aja dikejar, kalah ya wis. Kecuali kalau untuk membentuk kekuatan lagi, kepuk maneh. Ya. Bi khilafil kuffar, beda dengan orang kafir yang memerangi Islam. Wa qala at-Tabari, berkata Imam Tabari, Tabaristan ini sekitar Iran situ ya. Ini dulu ulama-ulama itu Spanyol, Mesir, bangsa
Afghanistan, Tabaristan, Bukhara. Kayak begitu dulu ulama itu. Terus Naisabur, Sahih Muslim An-Naisaburi. Ya. Jarang sekali ulama top-top As-Sa'udi. Ulama top-top itu Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Atur-Musi, Syekh Ihsan Al-Jambesi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Ya karangannya akeh-akeh Mas. Karangan. Syekh Arsyad Al-Banjari. Wong top-top. Syekh Zainuddin Pancor NTB. Ini ulama-ulama non-Arab top-top. Mbah Hasim As'ari, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh siapa itu Al-Bukhari, punya karangan tafsir 12 juz. Al-Bukhari saya beli. Ya. Orang yang As-Saudi, terus Alia apa? Jadi wong berpendapat itu oponannya, ojo ditambah-tambah. Ya. Jangan di-branding malah ngisi. Golongannya nahwu top Spanyol. Filosof terkenal Ibnu Rushd As-Spanyoli. Filosof ahli kedokteran terkenal Ibnu Sina As-Spanyoli. Ya. Ilmu nahwu Ibnu Malik Al-Andalusi As-Spanyoli bisa. Andalusi Spanyol. Tafsir iki Al-Qurtubi. Ngono kuwi. Imam Nawawi sing iku As-Syami. Syekh Nawawi yang awal. Terus Imam Rafi'i. Yo ono lah sing Arab asli tapi rapate akeh. Wong Arab dari dulu condong senengnya di Islam itu banyak yang ambil aspek politik sama dagang. Lah yang non Arab itu kadang masuk Islam pertama statusnya jadi budak. Hampir nggak punya akses ke politik, nggak boleh jadi pejabat kan, karena non Quraisy. Mereka masih berpegangan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Jadi sing duduk Quraisy ya, jangan berharap jadi amir, jangan berharap jadi gubernur, jadi amil, bupati, hayhata. Akses modal juga sulit. Akhirnya bangsa Abi Hurairah menekuni ilmu. Terus muncullah ulama-ulama besar dari non-Arab. Lalu belakangan ada klaim, kalau enggak dari keturunan Kenarok enggak sah. Wah, repot ini repot. Itulah cara Allah berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala at-Tabari, law kana al-wajibu fi kulli ikhtilafin yakunu bainal fariqaini al-haraba minhu wa luzumal manazil lama uqima haddun wala ubtila batilun. Imam Tabari dawuh, Anda yang wajib dalam menghadapi setiap perselisihan antara dua kelompok, lari menghindari dari perselisihan, melayu neng gunung, zuhud, uzlah, ben-ben ono perselisihan disikapi dengan wis tak ngalah, ngalih, PN wis melayu neng gunung, terlalu nyufi. Nenek caramu saben berselisih terus ngalah. Suwe-suwe aset Islam, aset ahlu sunnah wal jamaah dalam jumlah besar pek wong liya. Ben-ben kita balik neng desa, neng pegunungan merintis maneh. Mungkin wis gede berselisih, ngalah melayu maneh, pek wong liya maneh. Ngono tok ya kapan majune. Ya sesekali ya ono ngamuke lah Mas. Ojo ngalah terus. Wong Jawa itu kan diganggu ngalah, wong Jawa. Digarai maneh ngalah. Garai maneh
ngalah. Wong Jawa ngono. Jangan ngalahan. Makanya lek iso soalnya sing Jawa nemen aja dadi khalifah. Rakyat iki dijak ngolah ngalah. Ganggu maneh lagi ngalih. Ngalah ping 3 ngalah lagi ngalih. Wis ngalih merintis dadi sik diganggu maneh barulah ngamuk. Iki ngamuke angel irem unjuk. Arep ngamuke tidak ngalah ngalih lagi ngamuk. Nah, lek model medanan ya ada apa bang? Ya, nggak usah lah kau bang, langsung gelut. Model Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Andai setiap menghadapi perselisihan harus lari dan menengen neng omah, maka enggak akan ada hukum had yang ditegakkan dan enggak ada kebatilan yang dihapus, yang ditumpas. Wa lawajada ahlun nifaq wal fujur sabilan, dan pastilah orang-orang golongan munafik dan orang-orang golongan jahat menemukan jalan celah ila istihlali kulli ma haramallahu alaihim, menghalalkan merampas semua yang diharamkan Allah. Jadi pemerintah enggak tegas, pemerintah perampok jarnya ngalah, maka golongan jahat merasa punya celah, pemerintah lemah. Tak ambil iki lek menengahnya. Tak rampas kono lek menengahnya. Kami berontak mengadakan gerakan separatisme. Negara ilang sak pulau dulu lek menengahnya. Alasannya ngalah. Ya buyar mas. Orang munafik, golongan jahat merasa menemukan celah. Menemukan jalan menghalalkan merampas harta umat Islam. Itu berarti khalifah yang enggak melindungi umat Islam. Itu repotnya kadang negara kita memerangi pemberontak untuk melindungi negara dan umat, di framing oleh Amerika, oleh gerakan-gerakan LSM internasional, katanya pelanggaran HAM. Ya, padahal ketika gerakan separatisme dibiarkan sampai mateni umat Islam, maka korbannya akan lebih banyak. Bodoh-bodoh korbannya lebih banyak, mending pemberontak ini sing dipateni daripada rakyat sipil yang jadi korban. Nah, tapi repotnya kelompok Amerika, Amnesty International, menframing pelanggaran HAM dibawa ke PBB. Lah di PBB suarane kalah, menang pisan kena veto Amerika buyar. Lo ujuk PBB ono veto barangnya apa? Wis bener wis kena kobongan wis. Ya, apa-apa kobongannya ben terus saya. Sampai Trump menyerah. Sampai Trump ora sak karepe dhewe. Mereka menemukan jalan ila istihlali kulli ma, menghalalkan segala hal haram Allah yang Allah haramkan min amalil muslimin, yakni merampas harta umat Islam, wasabi nisaihim, dan menawan perempuan-perempuan, wasafki dimaihim, menumpahkan darah mereka, bi an yatahazzabu alaihim, dengan cara mereka membuat kelompok-kelompok, kayak saya membuat partai kelompok untuk memerangi umat. Wa yakuffal muslimuna aydiyahum anhum, sementara umat Islam tetap menahan tangan mereka dari memerangi buhut. Ente-entean. Alasannya pilih damai. Enggak gelem ngangkat senjata kepada buhut. Wadhalika mukhalifun, sikap ngalah tok. Sok damai padahal harus diperangi enggak karu-karuan. Malah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu ala aiti sufahaikum. Tangkap, pegang tangan orang-orang tolol itu. Yang berontak itu namanya orang-orang pekok ya. Ngerti pekok orang?
Pekok alias tolol alias oo. Hah? Oo. Adillatul jumhur. Dalil-dalil mayoritas ulama yang mewajibkan negara memerangi golongan yang meruntak. Baik meruntak kepada negara yang sah, ingin menggulingkan negara, ingin memecah belah negara, membuat gerakan separatisme, atau meruntak kepada sesama muslim, membuat kekuatan lalu melakukan perampasan-perampasan. Barang-barang dari luar negeri impor mau masuk dicegat neng tengah lautan kayak yang terjadi di mana? Negara apa itu? Somalia. Ashab apa itu ya. Ya, golongan itu. Itu negara harus perangi mereka untuk menjamin perdagangan ekspor impor aman sehingga pasokan barang terpenuhi, rakyat bisa mendapat makanan bla 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 itu. Kalau sampai itu nggak diperangi, barang nggak bisa masuk, makanan gandum nggak bisa masuk, sak negara kelaparan bahaya. Makanya untuk menjamin ketersediaan logistik, Kanjeng Nabi itu membuat aturan antalakir rukban. Tidak boleh rombongan dagang cegat yang tengah jalan, mau kulak. Ya, biarkan saja barang-barang dari desa, dari pegunungan, sayuran, lombok, terong, sembarang, biar nyampe pasar dulu. Ojo dicegat yang tengah jalan. Saya sempat mendengarkan seminar, alasannya begini. Mereka dulu tuh wong desa, nggak ngerti harga di kota itu berapa, lombok berapa. Nah mau cegat neng dalan, mau tuku 50.000 semarem. Padahal sampai pasar Jakarta 100.000 lebih. Nyegat neng dalan neng wong desa berarti ngapusi, mujui. Nggak fair. Makanya diharamkan nyegat neng dalan. Kalau menurut saya, diharamkan nyegat rombongan dagang neng dalan. Itu enggak semata-mata karena masalah harga. Kalau soal harga sekarang ada medsos. Wong paling desa Gunung Kidul pun tahu di Jakarta sakmene, ning pasar Solo sakmene, ning pasar Jogja sakmene mereka tahu wong ono Google Mas. Ya, dari situ enggak akan kapusan. Toh tetap dilarang nyegat nyegat barang dagang di tengah jalan. Kenapa? Sebab dicegati neng jalan, barang itu enggak nyampe pasar. Kalau sampai jumlah besar, kecuali nempel di DU jenenge mekur nempel ya. Dalam jumlah besar kalau dicegat terus, enggak ada yang sepi Mas. Pasar besar sepi barang. Terus Karang Ploso juga sepi. Kalau di kota-kota, di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar sepi barang. Maka nun sewu akan terjadi ketidakstabilan harga. Enggak karu-karuan. Gitu. Untuk menjamin supaya harga tetap stabil, maka pastikan pasokan barang di pasar itu terpenuhi. Nah supaya pasokan barang tercukupi, nggak boleh nyegat neng dalan meskipun sing dicegat yo suruh regani. Ya, itulah Nabi itu ngono kuwi. Ngerti cara menstabilkan harga. Ini termasuk yang antar negara. Ojo dicegat ada perompak di tengah laut, ini bahaya. Tangker-tangker minyak cegati kabeh. Nggak boleh masuk lewat Mediterania atau apa. Akhirnya harus muter lewat sak kidule Afrika. Itu nambah berminggu-minggu, nambah BBM ya ribuan liter nambah biaya. Akhirnya harga BBM naik. BBM naik itu juga mengganggu stabilitas harga.
Nanti yang lain dari BBM naik, dongkrak yang lain ikut naik. Lek sembarang naik berarti nilai uang turun, inflasi langun kuwi. Yang kedua akeh oleh barang mekur Nabi ratau kuliah ekonomi tapi politik ekonomi ngerti ya. Bagaimana cara negara menjaga stabilitas harga, stabilitas mata uang. Nabi pinter. Nabi melarang menyimpan mata uang emas. Enggak boleh. Tuku mata uang emas simpen enggak boleh. Pastikan uang itu beredar di pasar. Sehingga kegiatan ekonomi itu hidup. Ekonomi itu akan naik dengan memutar modal. Kulak didol badi didik, kulak didol badi didik, kulak didol badi didik, naik terus. Duit 10 juta, zaman pinter muter, itu setahun wis iso dadi 100 juta. Pinter muter, 10 juta mau kulak nih ayam potong urip neng Blitar kono. Oleh sakmene kental, mau beleh di dol daging, ya, nih sing suwiwi piro, sing golongane cakar-cakar belungan jeruan piro ndas, sing daging dodo mentok piro, ya, terus golongane apa bulu-bulu selesai belai karo apa banyu semprotan sing kuat sret diresiki dijemur. Suatu saat lek wis kering didol nang ngene tempat penggilingan bulu itu. Itu nanti apa digiling jadi campuran apa, bahan makannya lele dan segala macamnya. Sik payu maneh. Teleke timbang ngambon-ngamboni di kumpulne lalu diopen sampai kering terus disetor nang ini pihak Ponska kalau dalam jumlah besar. Jadi campuran pembuatan pupuk organik. Gelem obah Mas. Ya maslahat ya dadi duit. Saking dheweke turu aja. Turune ra apa-apa. Turane. Bismillahirrahmanirrahim. Didingkas. Istadalla berdalil al-jumhur mayoritas ulama ala wujubi qitalil bughat, berdalil atas kewajiban memerangi para pemberontak, pembangkang bi iddati adillatin dengan banyak dalil. Nujizu kita rangkum dalil-dalil itu fima dalam tulisan yali yang berikut ini. Satu, qauluhu ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi olehmu golongan yang memberontak itu sampai mereka kembali sadar berpegangan hukum Allah. Yang kedua, haditsu sayakhruju qaumun fi akhir zaman hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul kaum di akhir zaman, mereka masih muda-muda umurnya, seumur 22, 23, ya kadang titelnya nyun sewu ST, SE, dokter, qala ta'ala haram, qala ta'ala kafir. Dan saiki usum ustad-ustad ngono kuwi. Bercoba maca dalile durung teteh kafir. Bangsat. Sik nom-nom durung pengalaman, durung punya wawasan cukup. Ono orang ini yang diprediksi Nabi terjadi kan? Akan ada kaum di akhir zaman warek sik nom-nom durung umur bayi wingi sore didandani, dicobai, disorbani kondalil qala ta'ala tabab yada. Wong maca tabat yada kok iso tabab yada. Tapi menang brandinge coba serban dan macam-macam karo aku. Teman oleh syafaate kenarok engko.
Aku iki keturunan Kenaro. Bahaya. Gak bahaya dah. Sufahaul ahlam, tolol-tolol pemikirannya, pekok-pekok pemikirannya, berpikir serius untuk mencari mana yang paling maslahat, mana solusi terbaik, mana solusi yang paling meminimalisir mudarat, enggak tahu, pokoknya menyalahi ini kafir, pokoknya enggak podo ini kafir. Mereka enggak ngerti bahwa sikap keputusan yang kadang secara zahir enggak cocok dengan dalil, ternyata itu harus diambil karena itu yang paling maslahat. Dan sekira ta'aradul maslahatu ya wan nassu, ya, kalau ada kemaslahatan berlawanan dengan nas, maslahat yang nyata, kalau enggak diambil kurbannya lebih banyak, harus quddimatil maslahah. Yang paling maslahat itu keputusan yang harus diambil, didahulukan. Zaman ono perintah wajib sholat tepat waktu. Tapi arep sholat tepat waktu, anakmu mati wong kecemplung sumur. Arep komat, arep sholat, data anakmu kecemplung sumur. Pilihannya nurutin nas sholat tepat waktu, anakmu mati mari. Atau sama ndang golek ondo nyelamatkan anakmu. Meskipun sampai waktunya habis, ya, teman pilih ndi? Wih, pilih ndi? Pilih kemaslahatan menyelamatkan anak, meskipun sholatnya telat, atau ngotot sholat tepat waktu tapi anakmu mati. Nah, kemaslahatan, ngerti ya? Dokter ngoperasi pasien krungu adzan. Ora oleh dokter papat tim operasi, ayo sholat sih. Ya pasiennya mati ngawur ae. Terus no operasi ku selamatkan nyawa pasien itu. Meskipun sampai waktunya habis. Itulah mas prinsip kemaslahatan dalam Islam. La dorora wala. Lah kadang cah-cah kerucu-kerucu seumur rolikuran wis berfatwa, enggak ngerti ngene-ngene iki mas. Ketika ana ulama besar berfatwa ngono diarani liberal, sing diarani sesat, wis repot. Ngertine mung malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ngertine ngono. Pokok enggak gawe hukum iki kafir. Hukum Allah itu haram makan babi apa boleh makan babi? Ya didelok, dalam kondisi normal, hukum Allah haram makan babi. Dalam kondisi darurat, zaman gerilya di tengah hutan, perbekalan habis, luwe, ono babi ning arep ya tembakan. Tembak, iris tempongi, bakar, pangan warek wis. Ora oleh endi sunduke ayo disate. Wis gak darurat maneh. Disate barang ana bumbune kecape jenenge wis enak-enakan. Jenenge darurat wis daging babi bakari wis wareg ngalih. Dalam kedaruratan hukum Allah itu bukan melarang makan babi. Silahkan makan timbang nyawamu hilang. Ya. Hukum Allah itu sholat tepat waktu apa menyelamatkan istri yang kecemplung sumur? Hukum Allah itu tetap menimbang situasi. Hukum Allah itu sholat maca surat dawa apa surat pendek? Ya, zaman rujukannya satu. Gitu mas, Nabi lagi ngimami Jum'ah, pakai surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun mas. Pokok rakaat pertama surat Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafikun atau rakaat pertama Sabbihis. Rakaat kedua hal ataka hadithul iki dalile mas. Zaman tanpa menimbang selak perpat meh bres udan terus. Adik masjid belum bisa menampung semua. Ya. Ratusan jamaah nyaluber ning halaman tanpa payon.
Imame sowan deh, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tuh enak-enak nih. Sing ning jopo beresem. Uyar ye. Ngerti perpet-perpet mbak ya khutbah di singkatnya Allahu Akbar inna ata'ina kulhu. Lamun wong teles wis karek tahiyat teles sik padha legone. Lamun kudanan wong ra gremeng. Krana khotib ya pengertian. Ya. Makmume karyawan jam 12:30 harus masuk. Nah, sampean ngimami khutbah itu buyari Jumatan jam 12:30 kurang 5 menit. Akhirnya buyar enggak sempat marung kerja maneh gremeng. Nah, situasi ngene khutbah pendek, surat pendek. Jam 12 kurang 5 menit Jumatane wis mari. Bagi jamaah-jamaah yang karyawan pabrik, lumayan ngene sih ono waktu 35 menit. Marung seoleh sak piring, rokokan sak ler, kopi sak cingkir. Ya nah, rohani wis bening mari Jumatan. Weteng wareg, pikiran lega wis mari ngopi kerja enak ngono kuwi. Hukum Allah itu sing surat dawa apa sing surat pendek? Cari yang tetap enggak ngelanggar syarak tapi yang paling maslahat. Pertimbangan itu banyak ya. Repotnya ketemu golongane khuddatsaul asnan. Sufahaul ahlam. Yang sering dibaca Gus Kausar, terus Yehuda, sing rusak agama adanya ughailimatun sufaha min Quraisy, kader-kader muda dari golongan Quraisy yang ketika itu golongan Quraisy darah biru, kaum bangsawan, lek nerjemah ke Yehuda, ya Gus-gus pekok, iku sing rusak agama. Santri-santri ku ngalim kaya negor ya rawani wong kono Gus. Tapi enggak ditegur ya keliru. Zaman sakmono negor wong Quraisy ya rawani. Wong kene itu beberapa umat Islam itu dulu budak. Ngalim kaya ngopo status sosialnya ya kalah karo sing Quraisy iku. Lah sing Quraisy yang harusnya di atas jadi pemimpin, ilmu niku kurang. Akhirnya membuat kebijakan yang salah. Iku lho sing ngrusaki agama. Apa iki? Huddatsaul asnan, umure sik enom-enom, sufahaul ahlam, apa pikirane pekok-pekok, tolol, yaquluna min abi khairi qaulil bariyah. Mereka mengucap berdalil dari sebaik-baik dawuhe khairi qaulil bariyah. Sebaik-baik dawuh Kanjeng Nabi maksudnya. Qala Rasulullah, qala ta'ala, yaqra'una al-Qur'an. Mereka dalil membaca Al-Qur'an. Tapi niatin dalil mereka untuk menjatuhkan yang lain, menghakimi yang lain, menvonis yang lain. Sama sekali enggak sampai masuk hati. Enggak sampai masuk hati. Kata Nabi, sampai kerongkongan pun tidak. Boro-boro sampai masuk ke dalam hati. Ngelewati kerongkongan pun tidak. Iki ngerusak agama. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keinginan mereka, keimanan mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Keimanannya mekur ning cangkem itu. Enggak sampai masuk hati. Boro-boro masuk hati. Sampai gulunya enggak, Mas. Jadi imannya model sampai cangkem tok. Cara bahasa Lamongan ini ahli nyocot tok. Simbol keimanannya hanya ada di mulut. Enggak sampai ke hati. Dawuhnya pun nyun sewu. Sama sekali enggak menjaga perasaan orang
lain antem ngono tok wis. Kafir, anjing, babi ngono. Gak karu-karuan. Yamruquna minad din. Mereka sejatinya orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Dan keluarnya liar. Kama yamruqus sahmu minar rimyah. Sebagaimana anak panah sudah keluar lepas dari busurnya. Kemana larinya? Ya nggak tahu sudah namanya lepas. Liar. Nggak pakai patokan usul fikih. Nggak pakai patokan ulama yang mereka itu ikuti siapa. Pokoknya pengen sakarpe, dewe terikat madhab, nggak mau terikat kaidah, nggak mau. Ngoengkelan. Anak para golongan ini. Anak dah? Ini Nabi sing dawuh Mas. Terus piye sikap negara terhadap mereka itu? Fa'aina ma laqitumuhum, dimanapun kalian berjumpa mereka yang kayak begitu itu. Waqtuluhum, perangi mereka. Itu akan membahayakan. Dan Timur Tengah terjadi perang saudara, berontak korbannya ratusan ribu. Ya gara-gara membiarkan golongan radikal kayak begini. Didik-didik Allah Ta'ala perkafir. Dulu berapa ribu jamaah haji Indonesia. Awal munculnya Wahabi. Enggak podo pateni. Sampai orang hamil pun juga dibunuh. Nah kayak begitu. Mereka juga pakai jalil. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Sungguh membunuh mereka itu ada pahala bagi orang yang memerangi mereka indallah menurut Allah yaumal qiyamati di hari kiamat. Lah hadis ini Mas riwayat Imam Bukhari Arabiye kowe. Arabiye kowe hadis sahih Bukhari. Merintah merangi golongan sing berontak, baik berontak kepada kepala negara yang sah atau berontak menyerang kepada sesama muslim. Hadisu sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqah, akan terjadi di kalangan umatku perselisihan dan perpecahan. Qaumun yuhsinunal qaul, yaitu adanya kaum sing dawuh pidatun dalil iku jan apik tenan. Jen maca Quran ya tartil tenan. Kayak wong sing atine api-api iku rapate iso fasih. Ar-Rahmani Rahimun. Tapi atine malah api-api. Sing fasih jen Fir'aun wala ali wa sahbi. Nabi lek nggambarne kaum lek ngucap lek dalil iku cek apike. Yuhsinunal qaul. Tapi wa yusi'unal amal perbuatannya elek jahat tenan. Lamis lambene, enak ucapane, tapi jahat perbuatannya. Piye lek ngene iki? Gak bahaya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rimyah. Mereka keluar dari agama, mereka kafir itu enggak peduli. Murtad enggak peduli, pokoknya menang. Pokoknya oleh. Seperti anak panah keluar dari busurnya. La yarji'un hatta yartadda ala apa? Mereka tidak kembali. Begitu lepas dari anak panah, enggak kembali. Hatta yartadda ala fauqih. Sampai kembali dari ujung atasnya, ya ora mungkin. Masa anak panah lepas terus balik mlebu maneh. Ora mungkin. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu sejelek-jelek ciptaan Allah dan sejelek-jelek perangai. Sejelek-jelek karakter hanya pengen menang tok. Tuba liman qatalahum au qataluh. Beruntung sekali orang yang memerangi mereka. Ataupun diperangi oleh mereka sampai dipateni rapopo. Wong golongan ini ngurusai. Qalu ya Rasulullah, masih mahum. Sahabat bertanya, apa ciri mereka, tanda mereka? Qala Nabi bersabda, at-tahlik, senenge gundul.
beberapa kelompok mereka nyuwun sewu. Iki senengane gundul resi, iki nih dawa. Jadi iki nih sakmene iki nih gundul. Ana golongan ngene. Ana ya? Merasa paling sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi Ammar, Nabi dawuh tentang sahabat Ammar bin Yasir. Taqtuluhu al-fi'atul bariyah. Akan membunuh si Ammar ini. Siapa yang membunuh? Kelompok bugot. Ternyata dibunuh oleh golongan Khawarij. Yang ketika itu anti Ali bin Abi Thalib, ngelompok kepada Muawiyah. Nah, ngelompok kepada Muawiyah itu ya enggak jaminan dia mendukung Muawiyah. Enggak jaminan dia itu diridhoi oleh pihak Muawiyah. Karena Khawarij punya agenda sendiri. Punya visi misi politik sendiri. Khawarij itu memang terkenal bugot. Sekiranya tujuannya bisa tercapai lewat gabung Ali, membunuh kono. Sekiranya tujuannya bisa tercapai dengan gabung Muawiyah, ya gabung Muawiyah, bunuh kono. Sing mateni ngeracun Sayyidina Hasan Khawarij. Ibnu Muljam mateni Ali juga Khawarij. Pembunuh Husain di Karbala itu aktivis Khawarij. Bugot. Pembunuh Ammar juga Khawarij. Nabi meramal Ammar kelak akan dibunuh oleh golongan bugot. Tenan. Wes.